Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya hingga akhir zaman. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan dari pembahasan tentang surat Ali Imran. Sekarang kita memasuki ayat yang ke-36. Dan insya Allah kita bacakan ayatnya, kemudian kita langsung membaca fawaidnya atau pelajaran-pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa adh-dhakaru kal-untha wa inni sammaytuha Maryama wa inni u'idzuha bika wa dhurriyyataha minasyaitonir rajim. Artinya ketika dia melahirkan, yakni ibunya Maryam melahirkan Maryam, qalat, ia berkata, Rabbi inni wada'tuha untha. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku melahirkan anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Padahal Allah lebih mengetahui apa yang dia lahirkan. Walaysa adh-dhakaru kal-untha. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Wa inni sammaituha Maryama, dan sesungguhnya aku memberikan nama padanya Maryam. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada engkau untuknya dan untuk keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ayat yang mulia ini, di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan 13 pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, beliau berkata, "Annal umma tatakallafu al-hamla kama yush'iru bihi kalimat wada'atha annaha hamilatun laha wa huwa kadhalika la shakka annaha tatakallafu al-hamla. وإذا قدرنا أن هذا الطفل الذي في بطنها سيبقى 9 شهور وهي حاملة له في بطنها في أرق ما يكون من البدن قائمة وقاعدة ومستيقظة ونائمة فماذا نتصور من التعب ولهذا قال الله تعالى حملته أمه كرها ووضعته كرها وقال حملته أمه وهنا على وهن ثم مع ذلك هذا الطفل في البطن
yataharraku wa hiya tuhissu bihi walaula lutfullah bi'ibadihi mastata'at an tahmila hadha walakin Allah azza wa jal yu'inuha. Jadi faedah yang pertama ini beliau menerangkan bahwa ibu itu menanggung beban hamil, ya, kehamilan. Dan ini disebutkan dalam kalimat wadu'atha. Falamma wadu'atha, ketika dia melahirkan, bahwa ibunya ini hamil ya, dan menanggung beban itu. Wa huwa kadzalik la syakka annaha tatakallafu al-hamal. Dan memang demikian, tidak diragukan lagi bahwa dia ya menanggung beban kehamilan. Wa idza qaddarna, dan apabila kita ya perkirakan bahwa anak tersebut yang ada di perutnya akan tinggal selama 9 bulan, ya, menggendongnya, membawanya di perutnya maksudnya, di tempat yang paling lemah, ya, di tempat yang paling lemah di badan, ya, ia bawa dalam keadaan berdiri, duduk, atau berbaring, ya, atau dalam keadaan terjaga atau tertidur, maka kita bisa bayangkan bagaimana ta'abnya, ya, bagaimana beratnya, capeknya ibu dalam menjaga anaknya, ya, menjaga janinnya maksudnya, ya, yakni dalam keadaan hamil ini. Oleh karena hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15, ya, hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha. Jadi ibu itu mengandung dalam keadaan yang susah payah, begitu juga ketika melahirkannya itu dalam keadaan yang susah payah, ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mewasiatkan kepada kita untuk apa? Untuk berbuat bakti kepada kedua orang tua, terutama kepada ibu. Dan juga Allah berfirman di surat Luqman ayat yang ke-14, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ya, jadi ibunya itu mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan. Ya. Kemudian bersama dengan hal itu, ya, anak yang dibawanya di dalam perut itu, ya, yataharrak, dia bisa bergerak itu. Dan ibunya merasakan, ya, kalau seandainya bukan karena lutfullah, ya, kelembutan Allah kepada hamba-hambanya, niscaya, ya, wanita itu, ibu itu tidak bisa mengandung, ya. Nah, ini merupakan pertolongan Allah, ya. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan sanggup. Baik. Ini faedah yang pertama. Nah, faedah yang kedua ini merupakan cabang dari faedah yang pertama, yakni idhamu haqqil ummi ala waladiha. Jadi hak ibu itu sangat besar atas anaknya. Lianna man ahsana ilaika wa abtahu kana ahaqqan nasi bibirrik. Walihada ja'alaha an-nabiy alaihi salatu wasalam ahaqqan nasi bihusnis suhbah. Karena sebabnya adalah karena orang yang berbuat baik kepada engkau dan orang yang telah engkau bikin capek, susah, ya, payah, dia adalah orang yang paling berhak atau manusia yang paling berhak untuk mendapatkan birmu, mendapatkan kebaikanmu, ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjadikan ibu, ya, itu manusia yang paling berhak, manusia yang paling berhak untuk mendapatkan bakti dari anaknya. Ya, dalam hadis yang sahih, jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh seseorang dan dia bertanya, siapa manusia yang paling berhak untuk mendapatkan
bakti, yakni ditanya oleh laki-laki tersebut, man ahakun nas bihusni sahabati. Rasulullah SAW menjawab, ummuk, ibumu. Kemudian dia bertanya lagi, summaman, kemudian siapa? Rasul menjawab, ibumu. Summaman, kemudian siapa lagi? Kemudian ibumu. Kemudian summaman, kemudian siapa lagi? Summa abuk, kemudian ayahmu. Ini menunjukkan bahwa ibu ini ya lebih besar daripada ayah dari sisi bakti ya. Kemudian yang ketiga, i'tidharul insan 'inda rabbih idza waqa'a al-amru khilaf ma arad. Liqaulihi rabbi inni wada'tuha untha fa inna hadha shibhu i'tidhar liqauliha inni nadartu laka ma fi batni muharrara wal untha la takhtimul masajida indahum falihadha i'tadharat. Jadi seseorang minta i'tidhar, menyampaikan uzur ya, menyampaikan uzur kepada Rabb-nya apabila terjadi perkara yang berbeda dari apa yang diinginkan. Dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbi inni wada'tuha untha. Ya, ibunya Maryam itu mengatakan bahwa aku wahai Rabbku melahirkan anak perempuan. Nah, ini syibhu i'tidhar. Syibhu i'tidhar ini mirip dengan penyampaian i'tidhar, penyampaian uzur. Karena di ayat sebelumnya kita baca ya, ibunda Maryam berkata, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Sesungguhnya aku bernazar apa yang ada di perutku untukmu, dia mengabdi ya. Dan wanita ya pada mereka, menurut mereka di saat itu tidak bisa berkhidmah kepada masjid. Oleh karena itu dia mengatakan inni wada'tuha untha dalam rangka i'tidhar. Berikutnya, faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini adalah at-tawassulu ila Allah Ta'ala bi rububiyyatihi. Jadi pelajarannya adalah bertawassul kepada Allah Ta'ala dengan rububiyahnya. Ya, tawassul kepada Allah dengan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini diambil dari kata Rabbi, ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memerintahkan kita untuk bertawassul dengan nama-namanya. Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 180, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang terbaik. Fad'uuhu biha. Maka berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Ini sebagai tawassul. Jadi ini termasuk salah satu dari tawassul yang disyariatkan. Ya, karena tawassul itu ada 3 jenis, ada tawassul yang masyru' dan ada tawassul yang disyariatkan, ya. Ini tawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan amal soleh dan dengan doa orang soleh yang masih hidup dan hadir. Kemudian ada tawassul yang bid'ah dan ada tawassul yang syirik. Berikutnya faedah yang atau pelajaran yang kelima dari ayat yang mulia ini adalah ya, annahu min tamamil balaghah al-ihtiraz an kulli muhimin li amrin khata'. Sawa'un kana fil maqali aw fil fi'l. Ya. Jadi di antara kesempurnaan balaghah, yakni ketinggian sastra dari Al-Qur'an, ya. Di mana ya kita dianjurkan untuk ihtiraz, menjaga diri dari apa? Dari semua perkara yang mengesankan sesuatu yang salah. Salah pengertian ya dari orang atau zon dari orang yang tidak bagus, ya. Jadi kita hendaknya menjaga diri dari itu. Ya. Baik dalam perkataan atau dalam perbuatan. Sawa'un kana fil maqal atau fil fi'l. Ya. Diambil dari apa? Diambil dari ayat ini. Surat Al-Imran ayat ke-36. Ya. Jadi kalimat wallahu a'lamu bima wada'at, ada qiraat lain. Ya. Qiraat lain yang tidak pakai wada'at, tapi dengan domir ana. Ya, wallahu a'lamu bima wada'tu. Ini salah satu qiraah yang ma'ruf, ya. Kalau misalkan dengan qiraah wallahu a'lamu bima wada'tu, maka artinya Allah lebih mengetahui apa yang aku lahirkan. Ya, Allah lebih mengetahui apa yang aku
lahirkan. Nah, di sini dari sisi maqal ya, dari sisi fi'il, dari sisi perbuatan ya. Lamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi Safiyah radhiyallahu anha yuqabiluha hina ja'at ilaihi wa huwa mu'takif wa tahaddathat ma'ahu faqamat litakhruj bil-laili fa kharaja biha alaihi salatu wassalam fa idza bi rajulaini min al-ansar yamurrani fa asra'a faqala lahumā alaihi salatu wassalam ala rislikuma innaha Safiyyatu bintu Huyay faqala subhanallah thumma qala inna asy-syaitan yajri min ibni Adam majra ad-dam wa inni khiftu an yuqdhifa fi qulubikum syarra aw qala syai'a wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubihima fi qulubikum syarran aw qala syai'a. Baik. Ketika Nabi SAW keluar mengantar Safiyah radhiyallahu anha ya, menyambut Safiyah ketika datang mengunjungi beliau sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan i'tikaf, kemudian berbincang dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Safiyah bangkit ingin keluar di malam hari dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Safiyah. Tiba-tiba ada dua orang sahabat ya dari kalangan Ansor dan berjalan melewati keduanya dengan bergegas dengan cepat. Maka Rasulullah SAW berkata kepada dua sahabat tadi, ala rislikuma innaha Safiyyatu bintu Huyay. Pelan-pelan, kata Rasul. Pelan-pelan kalian berdua, jalannya pelan. Ya, sesungguhnya ia adalah Safiyyah bintu Huyay. Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang bersama Rasul adalah istrinya, yang bernama Safiyyah bintu Huyay. Maka keduanya berkata, faqala subhanallah. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Kata Rasul, sesungguhnya syaitan itu menyusup dalam diri manusia melalui celah aliran darah. Wa inni khiftu, dan sesungguhnya aku ini khawatir, an yakdhifa fi qulubikum syarra au syai'an. Aku khawatir syaitan membisikkan dalam hati kalian berdua dengan keburukan atau syar'an syai'an. Ya. Nah, penjelasannya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, la syakka anna ab'adan nas an su'i dhann huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa la siyama min ashabihi. Tidak diragukan lagi bahwa manusia yang paling jauh dari su'udzan, dari berprasangka buruk adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi dari para sahabatnya ya. Jadi manusia yang paling jauh dari su'udzan. Jadi apalagi para sahabatnya, nggak mungkin menuduh Rasul macam-macam ya. Nah, la yumkin an yadhunnu bihi su'udzan. Tidak mungkin para sahabat ya berburuk sangka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ya, walaupun demikian ya, Nabi takut syaitan membisikkan kepada hati dari dua sahabat tadi dengan bisikan yang buruk. Ya. Walihada, dan pelajarannya adalah karena hal ini, yambaghi lil insani aidan an yadra al-ghibata an nafsihi mastata'. Jadi hendaknya seseorang ya mencegah ghibah, gunjingan manusia dari dirinya semampunya. Ya, semampunya. La yaqul, jangan berkata, ana la ubali bin nas, aku enggak peduli dengan manusia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, hasbuna, cukup bagi kita Allah dan Allah sebaik-baik wakil, ya. Hadza thayyib, perkataan ini thayyib. Lakin if'alil asbab allati tadra'u anka syarr hatta la yadhunnu an-nasu bika su'an. Akan tetapi lakukan sebab-sebabnya yang dengan sebab-sebab tersebut keburukan yakni tertolak darimu ya, sehingga manusia tidak berburuk sangka darimu. Nah, jadi
Ini pelajaran ya, faedah ya, yang bisa kita ambil dari ayat yang mulia ini. Jadi ketika misalkan salah satu di antara kita, misalkan Ari, misalkan ya, punya ponakannya masih belum mengaji, ya, masih nggak pakai jilbab, masih perempuan kan, umurnya sudah gadis 19 tahun atau 20 tahun misalkan, minta dijemput, ya, kemudian Ari nggak punya mobil, adanya motor, ya kan, kemudian dijemput pakai motor, ya, Ali berjenggot, pakaiannya, ya kan, orang memandangnya masya Allah, ya, ikhwah taat gitu kan, loh, wah Ari bonceng perempuan siapa nih, nggak dikenal gitu kan, kemudian ada apa, di pinggir ada ikhwah, ya, wah ternyata nih Ari nih kan gitu, Ari bisa berhenti sebentar, ini ponakan saya misalkan, ini masih keluarga, dia belum pakai itu, ya, ini bisa dilakukan. Ini bisa dilakukan. Jangan kita mengatakan la ubali binas. Enggak pedulilah manusia, terserah. Mau ngomong apa sama diri anak enggak apa-apa, terserah. Gitu. Nah, ini jadi bahan gunjingan. Makanya nasihat Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, if'alil asbab allati tadra'u anka asy-syarr hatta la yadhun an-nasu bika su'an. Nah, ini contoh saja atau salah satu contoh ya. Kemudian faedah yang keenam atau pelajaran yang keenam adalah itsbatu at-tafdhil fi awsafillah min qawlihi a'lamu bima wada'at khilafan liman mana'a dzalika wa fasara a'lam bi 'alim. Jadi yang keenam ini penetapan adanya at-tafdhil dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Tafdhil ini adalah maknanya sebuah kata atau kalimat yang memberikan makna lebih, ya. Contohnya misalkan di sini a'lamu bima wada'at. A'lamu bima wada'at. Aku lebih mengetahui, bukan aku. Allah lebih mengetahui, ya, tentang apa yang dilahirkan oleh ibunya Maryam. Ini menyelisihi ulama yang berpendapat atau menafsirkan lafaz a'lam isim tafdil di situ dengan alim, ya. Nah, ini pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-7, ya, annahu la yastawi dzukur wal inas. Jadi laki-laki itu tidak sama dengan perempuan. Ini pelajarannya yang bisa kita ambil. Jadi enggak sama dan tidak bisa disamakan, ya. La fit tabi'ah wala fil akhlaq wala fil muamalah, ya. Tidak dalam tabiatnya, tidak dalam akhlaknya, tidak dalam muamalahnya. Enggak bisa disamakan. Laki-laki, ya, tabiatnya kuat kan biasanya, semua rata-rata laki-laki. Nggak mungkin perempuan bisa secara umum, ya, laki-laki yang misalkan naik kelapa, kan perempuan nggak bisa naik kelapa, apalagi kalau dalam keadaan hamil. Jadi nggak mungkin sama, nggak mungkin sama. Akhlak juga, ya, kemudian muamalah juga. Makanya muamalahnya disesuaikan dengan keperempuanannya. Ya, nah, ini Allah berkata walaysa dzakaru kal untha. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 36. Ya, makanya aneh kalau misalkan ada yang mengatakan, ya, laki-laki atau perempuan harus disamakan persis dengan laki-laki, gitu ya. Nah, bal wala fil ahkam fi ba'dil ahyan. Juga tidak bisa disamakan, ya, di sebagiannya dalam masalah hukum, ya. Fadzakaru laisa kal untha. Laki-laki tidak seperti wanita atau perempuan. Wa idza kana dzakaru laisa kal untha fal untha aidan laysat kadzakar. Nah, jadi intinya bahwa perempuan tidak sama dengan laki-laki, laki-laki tidak sama dengan perempuan, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, pelajaran berikutnya dari ayat ini, pelajaran yang ke-8 adalah tasmiyatul maulud hina yulad. Nah, faedah ini bagus sekali, ya. Memberikan nama kepada bayi atau anak yang dilahirkan ketika dilahirkan, ya. Dengan dasar wa inni sammaituha Maryam. Aku menamainya dengan nama Maryam, ya, ketika dilahirkan. Wa hadza huwa sunnah. Ini adalah sunnah. Ya, ketika misalkan
istrinya Ah'ari melahirkan, di hari itu dinamai. Ya, misalkan namanya laki-laki, misalkan Abdurrahman. Namanya perempuan, misalkan apalah Fatimah atau Zaid, Fatimah atau Aisyah, gitu ya, atau yang lainnya. Nah, jadi hadza huwa sunnah. Ini adalah sunnah, ya. An yusammi al-insan atau an yusamma al-insanu hina yulad. Jadi seseorang diberi nama ketika dilahirkan. Illa idza lam yatahayya al-ismu fa innahu yusamma fil yaumis sabi. Kecuali kalau misalkan belum ada namanya, belum siap, ya, apa nih, masih bingung namanya apa gitu ya, milih-milih belum dapat. Maka dinamakan atau diberi namanya nanti di hari yang ketujuh, ya. Wa bihadza tajtami'ul adillah. Nah, maka dengan ini ya terkumpullah dalil-dalil tentang pemberian nama tentunya, ya. Kapan diberikan nama, di hari pertama lahir atau di hari ketujuh, ya. Fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma wulida Ibrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim putranya dilahirkan, ya. Nabi bersabda, wulida li al-lailata waladun wa sammaituhu Ibrahim. Nah, di sini riwayat Muslim, ya. Telah dilahirkan, ya, untukku di malam ini seorang anak dan aku beri nama dengan Ibrahim. Wa fi hadits al-aqiqah, dalam hadis akikah, ya, di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, tuzbahu yawma sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Jadi disembelih hewan akikah di hari ke-7, kemudian dicukur dan kemudian diberikan nama. Ya. Fayakunul jam'u anna man kana muhayya al-ismi qabla al-wiladah fal afdal an yusammiyahu halal wiladah wa man lam yuhayya fal afdal an yuajjilahu ila al-yawm as-sabi'. Jadi penggabungan dua dalil ini adalah apa? Adalah bagi orang yang nama untuk bayinya belum siap, ya, sebelum lahir, ya. Bagi orang yang nama bayinya sebelum lahir dia sudah siapkan namanya, maka afdolnya, utamanya pas di hari lahirnya dikasih nama. Ya. Bagi yang belum siap, maka afdolnya dikasih nama nanti di hari yang ke-7. Nah, ini jamak antara dua dalil tadi, ya. Baik. Kemudian faedah yang ke-9. Fi qawlihi sammaituha Maryam. Dalam perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, sammaituha Maryam, dalilun ala tasadduq al-fuduli. Ya, merupakan dalil akan adanya sedekah fuduli. Ya. Sekali lagi, fi qawlihi sammaituha Maryam dalilun ala tasadduq al-fuduli. Nah, apa yang dimaksud dengan at-tasadduq al-fuduli itu? Sedekah fuduli. Sedekah fuduli itu begini. Seorang istri, ya, ngambil dari harta suaminya, ya, kemudian dia sedekahkan. Ya. Atau al-amil, ya, orang pekerja ngambil dari harta tuannya kemudian disedekahkan. Ini namanya sedekah fuduli. Nah, boleh nggak sedekah fuduli ini? Sedekah fuduli ini ulama mengatakan boleh, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang yang diambil uangnya seperti suami oleh istrinya tidak termudaratkan dengan hal itu. Ini faedah dari sebagian ulama, ya. Kemudian yang ke-10, faedah yang ke-10 atau pelajaran yang ke-10 adalah masyru'iyyatu i'adzatil insan abna'ahu billahi azza wa jal minasyaitonir rajim wa min syarril khalqi liqauliha wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya. Jadi yang ke-10 ini disyariatkan seseorang meminta perlindungan, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk anak-anaknya. Ya. Dari apa? Dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari keburukan makhluknya. Ya. Ini diambil dari ayat ini. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim.
Sesungguhnya aku, ya Allah, memohon perlindungan kepada Engkau untuk dia dan keturunannya dari godaan syaitan yang terkutuk. Ya. Nah, dari sini ya diambillah faedah tadi. Jadi seseorang itu disyariatkan memohon perlindungan kepada Allah untuk anak-anaknya dari godaan syaitan yang terkutuk dan dari keburukan makhluk. Ya. Dan dalam hadis Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW pernah memohon perlindungan kepada Allah untuk Hasan dan Husain. Ya. Rasulullah SAW memohon kepada Allah agar Allah melindungi Hasan dan Husain. Yani u'idzukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ya, dan ini bisa kita praktekkan buat anak-anak kita. Ya. Jadi u'idzukuma bi kalimatillahi tammah. Aku memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitan, dari seluruh setan. Wa hammah, dan dari binatang-binatang yang beracun. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan atau pandangan mata yang jahat. Nah, ini kita minta perlindungan kepada Allah untuk anak-anak kita. Apalagi anaknya misalkan belum bisa baca sendiri. Ya, kadang orang kan lihat anak orang lucu, kadang ada iri, kadang karena lucunya walaupun nggak iri ini bisa timbul ain. Ya, bisa timbul ain. Sehingga sangat dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung, ya, dan memberikan perlindungan untuk anak-anak. Dan ketika kita pun melihat anak-anak yang lucu, nah, kita hendaknya mendoakan keberkahan, ya, untuk anak-anak tersebut. Nah, berikutnya faedah yang ke-11, ya, jawazud du'a lil ma'dum. Ini faedah bagus sekali ini, ya. Jawazud du'a lil ma'dum min qawlihi wa dhurriyyataha lianna dhurriyyataha lam ta'ti ba'd fayajuzu an yaqul aslahaka Allahu wa dhurriyyatak wa ghafara Allahu laka wa li dhurriyyatik wa ma asbaha dzalik. Ini bolehnya berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya, berdoa untuk sesuatu yang belum ada. Ini diambil dari apa? Dari doanya ibunya Ibunda Maryam. Ya. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada Engkau, ya Allah, untuk Maryam dan keturunannya. Ya. Nah, keturunannya belum ada. Ya, masih ma'dum. Nah, tetapi ibundanya Maryam berdoa kepada Allah, meminta perlindungan untuk Maryam dan nanti keturunannya. Nah, ini faedahnya bisa kita ambil, boleh melakukan doa ini. Yani yajuz, boleh baik kita berkata misalkan kepada saudara kita, aslahakallah wa dzurriyyatak. Semoga Allah memperbaiki engkau dan keturunan engkau. Atau ghafarallahu laka wa li dzurriyyatik. Semoga Allah mengampuni engkau dan mengampuni keturunan engkau. Wa ma asbaha dzalik. Wa ma asbaha dzalik berarti tidak terbatas dua contoh tadi, ya. Jadi yang semisal dengan ini. Jadi berdoa untuk sesuatu yang masih ma'dum, belum ada, ya. Itu boleh. Berikutnya yang ke-12, ya. Anna syaitan aduun li bani Adam haitsu yatlubu al-insanu minallahi azza wa jal an yu'idzahu minhu, ya, bahwa syaitan itu musuh bagi anak cucu Adam, di mana seseorang dianjurkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan perlindungan kepadanya dari godaan syaitan. Ya. Apa dalilnya bahwa syaitan itu musuh bagi manusia? Lihat di surat Fatir ayat yang ke-6.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innasyaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa." Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kalian, ya, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan itu menyeru hizbahu, yakni kelompoknya, ya, kepada supaya menjadi ashabus sa'ir, penghuni neraka, ya. Dan syaitan itu ingin menyesatkan manusia. Di surat An-Nisa 60 Allah berfirman, wa yuridu syaitan ayyudillahum dhalalan ba'ida. Syaitan itu ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh, ya. Oleh karena itu jangan menjadi temannya syaitan. Dan kita malah ingin menjadi teman syaitan atau anak buah syaitan, ya. Nauzubillah. Allah Subhanahu wa taala menghabarkan bahwa syaitan itu menyeret hizbnya menjadi penduduk neraka jahanam, menjadi penduduk neraka sa'ir, ya. Dan syaitan itu menyesatkan manusia dengan kesesatan yang sangat jauh, ya. Makanya sangat prihatin kalau misalkan ada gerakan-gerakan, ya, sekarang yang mendakwahkan untuk mengikuti syaitan, menjadi anak buahnya syaitan, ya, kemudian memuja-muja syaitan, ya, kemudian menjadi pendakwah syaitan, dai syaitan. Na'udzubillah. Terakhir, yang ke-13 adalah bayanu qudratillahi subhanahu wa ta'ala ala kulli syai'. Ayat ini menjelaskan tentang maha mampunya Allah atas segala sesuatu. Wa min dzalika al-ijaratu minasyaitan wa illa lakana al-isti'adzatu bihi minasyaitani abatha. Ya, di antara hal tersebut adalah meminta perlindungan. Meminta perlindungan, ya, dari syaitan. Ya. Nah, meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan, ya, ini menunjukkan bahwa Allah mampu melakukannya. Kalau misalkan tidak mampu, tentunya ini abas, ya. Nah, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah mampu untuk melakukan segala sesuatu. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan manfaat. Nah, barakallahu fik wa barakallahu fikum. Nah, tafadhal. Syukran. Bismillah. Ya khadal Islam, pemerhati roja dimanapun Anda berada, demikianlah untuk kajian ilmiah live di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan pertama dari seorang bapak, Abdullah di Cilengsi, yang bertanya, Ustadz, anak-anak kita sekarang ini ketika melahirkan anak, yaitu berarti cucu-cucu kita, diberi nama dengan nama-nama yang aneh-aneh, nama-nama kebarat-baratan, dengan maksud dan tujuan supaya dipanggilnya bagus, tidak seperti nama-nama Islam, Abdullah dipanggil Dul dan lain sebagainya. Nah, kita sebagai orang tuanya merasa prihatin. Nah, bagaimana Ustaz ya menyikapi hal ini? Apakah dibolehkan juga memakai nama-nama kebarat-baratan seperti itu? Silakan. Nah, baik. Kalau nama yang bagus adalah nama yang disebutkan oleh Rasul seperti nama Abdurrahman, seperti nama Abdullah, itu nama yang bagus. Adapun nama-nama kebarat-baratan, ya, tidak bagus. Bagus menurut siapa? Ya, kita harus lihat bagus menurut siapa. Bagus itu ketika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya, sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Adapun misalkan efek dari namanya Abdullah jadi Dul, ya, atau Bedul jadinya, ini karena manusianya, kebiasaan. Gitu. Iya, ya. Namanya Abdullah, dan ini juga sebuah hal yang harus dirubah, memang diubah, ya, diubah. Jadi yang punya namanya Abdullah jangan dipanggil Dul, ya, kita sebut namanya langsung, ya Abdullah, ya, wahai Abdullah, akhi Abdullah, langsung sebutkan namanya, apa susahnya? Ya, singkatan-singkatan Dul, Bedul, ya. Ini nggak bagus. Ya, jangan sampai karena jadinya Dul, ya, nama Abdullahnya dirubah. Enggak, ya, tetap namanya tetap Abdullah. Nah, kalau ada yang manggil Dul,
Ya tinggal dikasih tahu, jangan manggil Dul, tapi namanya Abdullah. Lama-lama insya Allah jadi bagus. Ya, Abdurrahman, kan bagus. Kemudian nama-nama Nabi, ya, Nabi Muhammad, kemudian Yusuf dan seterusnya kan. Ya, nama-nama yang bagus, nama para sahabat radhiyallahu anhum, baik putra atau putrinya, kan gitu. Ini yang harus diperhatikan. Jadi tidak usah minder, ya. Justru kita harus bangga kalau namanya itu bagus, ya. Seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami bacakan kembali dari seorang ibu di Jakarta yang bertanya, Ustadz, dengan adanya tren Instagram saat ini, pasangan-pasangan muda yang mempunyai anak membiasakan untuk mengupload foto bayinya, kemudian juga video-video bersama bayinya yang lucu, sehingga orang-orang bisa mengakses dan melihatnya, bahkan bisa menjadikan hal untuk kejahatan. Nah, apakah seperti ini dibolehkan Ustadz mengupload muka-muka bayi? Dan banyak juga teman-teman kita yang sudah ngaji seperti ini juga karena cemas terhadap anaknya. Silakan. Iya, barakallahu fiik. Ibu yang bertanya bagus sekali. Yang bertanya sekaligus menegur sebenarnya. Iya, memang apa yang terjadi di dunia media sosial, terutama di Instagram tadi, ya. Bahkan bukan di Instagram saja, di status, di Facebook atau di status WA, ya. Anaknya dipoto yang lagi lucu-lucu, kemudian ditempelkan atau ditaruh di status. Ini kurang baik, nggak bagus, ya. Dan khawatir juga ada ain juga, kena pandangan mata jahat, ya kan? Nah, oleh karena itu sebaik-baiknya kita adalah tidak pamer-pamer begitu, ya. Biasanya yang pamer itu yang kurang bahagia, ya. Kalau yang sudah bahagia ini ngapain pamer? Udah bahagia, kan gitu, ya. Biasanya begitu, biasanya ya, bukan anaknya. Orang yang baru dapat makanan enak-enak dipoto, dipasang. Biasanya baru dapat makan enak tuh. Ya, mau pamer nih saya dapat makanan enak gitu. Tapi kalau sudah terbiasa makan enak, ya biasa aja. Ngapain dipoto-foto kemudian dipasang di status, nggak ada kan? Gitu. Seperti itu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh ikhwan dan akhwat, apalagi sudah ngaji, ya, malu. Sudah ngaji, jangan lebay kan gitu. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Satu lagi Ustaz ya. Satu lagi. Kita akan berikan kesempatan bagi penelpon untuk kita memberikan Anda bertanya langsung para Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Silahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bu siapa di mana? Dengan Ibu Tamina di Cibino. Silakan pertanyaan ini Bu, mohon pertanyaan sesuai dengan pembahasan ya Bu ya. Nah, Tat, saya mau nanya, ini kenapa ya saya kok wajahnya mirip dengan ibu saya, baik jalannya, baik kepribadiannya, dan ada seseorang ketakutan gitu melihat sosok sangka ini mayat ibu saya waktu saya jalan, dan orang menganggap saya ibunya gitu. Nah, apa itu artinya Tat? Menasihat Tat. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kemiripan anak dengan ibunya atau dengan ayahnya itu sesuatu yang bagus, yang baik, dan itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena gennya sama, kan gitu. Itu bukan sesuatu hal yang bagaimana ada tanda apa, tanda begini, enggak ada. Biasa aja Ustaz ya. Itu biasa aja. Biasa aja, ya. Jadi kadang pikiran sebagian kita, terutama para ibu-ibu nih, para wanita nih, ya, itu berperangnya saya pemikiran sendiri, saya pikiran sendiri. Ada suara tut gitu, apa tuh? Padahal suara kodok di malam hari. Oh jangan-jangan gini-gini, gitu kan? Ada, ya nggak usah perhatikan. Kalau dalam hal ini nggak usah perhatikan sama manusia ngomong apa, disangka itu adalah mayat ibunya hidup lagi, ya nggak usah, ya nggak usah. Ya, bilang aja saya ini memang anaknya dan sesuatu yang wajar, saya bangga, saya bahagia mirip sama ibu saya karena memang itu ibu saya, berarti bukan siapa-siapa gitu, memang anaknya ibu saya dan bapak saya, selesai. Jadi nggak ada hubungannya atau kaitannya dengan macam-macam ibu. Betul, ya. Ibu tidak usah mikirin macam-macam, nggak usah mikir nanti gimana-gimana, nggak usah mikirin omongan-omongan orang lain. Ya sudah, bangga aja, nikmati hidup, selesai. Ya, nah, itu memang ada pembahasannya, itu sesuatu yang wajar, sesuatu yang wajar Bu ya.
Wallahu a'lam. Ibu yang bertanya terima kasih, bagus sekali, tapi insya Allah disampaikan ya sebagai teguran juga buat yang lainnya juga, karena banyak sekali perempuan yang berpikir macam-macam, ibu-ibu dan seterusnya. Apalagi kalau ada masalah tuh, ya dikait-kaitkan. Nah, tapi ikhwah sekalian dan ikhwan dan akhwat sekalian yang Allah muliakan, ini kira cukup pembahasan kita di hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Ya, saya terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.